Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmawati Kusumaningtyas selaku dosen pengampu tata kelola korporat dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Kali ini saya akan bahas tentang kasus PT Jiwasraya, yaitu pelanggaran prinsip Good Corporate Governance dan implikasinya bagi BUMN. Lalu anggota kelompok kami yaitu ada Zahra Yasmin Rahmalia dan NIM akhir 009 dan juga Krisna Mulia Habibi dan NIM akhir 226. Lalu untuk latar belakangnya, kasus Jiwasraya adalah salah satu skandal finansial yang melibatkan PT Jiwasraya Tbk, sebuah perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat di Jakarta. Jiwasraya menyediakan berbagai produk asuransi jiwa, termasuk asuransi pendidikan, kesehatan, dan pensiun. Namun pada akhir tahun 2010-an dan awal 2020-an, Jiwasraya menghadapi masalah keuangan yang serius. Beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang kasus ini antara lain, yang pertama yaitu pengelolaan risiko yang buruk. Jadi Jiwasraya itu terlibat dalam praktik pengelolaan risiko yang buruk, di mana mereka mengalokasikan premi yang dikumpulkan dari nasabah untuk investasi tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun strategi ini ternyata sangat beresiko dan tidak sesuai dengan prinsip asuransi yang seharusnya menabungkan dana untuk klaim. Yang kedua yaitu manipulasi keuangan. Ada tuduhan bahwa Jiwasraya melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kenyataan finansial yang buruk. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain atau mengalihkan dana investasi yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim. Yang ketiga, yaitu kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan, OJK, juga menjadi faktor penyebab kerugian besar yang dialami oleh Jiwasraya. Jika ada pengawasan yang lebih ketat, mungkin masalah ini bisa dihindari. Empat, pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan perusahaan yang terlalu cepat tanpa didukung oleh modal yang cukup dan manajemen yang baik juga menjadi salah satu penyebab kegagalan. Jiwasraya berusaha untuk memperluas bisnisnya dengan cepat, tetapi tidak memiliki rencana bisnis yang jelas dan juga terlumpur. Yang kelima yaitu krisis likuiditas. Jadi pada tahun 2019, Jiwasraya itu mengalami krisis likuiditas yang parah, di mana mereka tidak memiliki cukup kas untuk membayar klaim asuransi yang telah jatuh tempo. Hal ini menyebabkan banyak nasabah yang kecewa dan menuntut ganti rugi. Dari kasus Jiwasraya menjadi contoh dari pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan transparansi dalam industri asuransi. Kejatuhan perusahaan ini mengajarkan pelajaran berharga bagi perusahaan lain dan otoritas pengawas untuk lebih memperhatikan kesehatan finansial dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Hubungannya dengan konsep good corporate governance. Yang pertama yaitu konsep transparansi. Jadi perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pemegang saham, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini termasuk laporan keuangan yang akurat, komunikasi yang terbuka, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus dapat menjelaskan kebijakan dan praktik perusahaan, serta siap menerima konsekuensi dari kesalahan yang dibuat. Lalu ada responsibilitas yang ketiga. Perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar etika yang berlaku.
pemangku. Responsibility juga mencakup tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, stakeholders, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Yang keempat yaitu independensi. Kemandirian atau independensi memiliki arti bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola perusahaan, para pemegang saham, dewan komisaris dan direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu dan mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan. Lalu, yaitu konsep terakhir, memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Fungsi GCG dalam mencegah penyimpangan. GCG memiliki peran penting dalam mencegah penyimpangan dalam berbagai aspek operasional dan manajemen perusahaan. Beberapa fungsi utama GCG dalam mencegah penyimpangan antara lain dengan meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, menetapkan standar etis, mengembangkan budaya perusahaan yang positif, melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, mengawasi kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta mengembangkan proses pengawasan kontrol yang efektif. Dengan penerapan prinsip GCG, perusahaan dapat menciptakan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pada akhirnya akan membantu mencegah penyimpangan dan memastikan operasional yang efisien dan bertanggung jawab. Lalu kita akan bahas tentang kronologi kasus Jiwasraya. Yang pertama itu pendirian dan pertumbuhan awal, yaitu tahun 2000 sampai 2008. Yang mana Jiwasraya didirikan pada tahun 2000. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat sebagai salah satu pemimpin pasar dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Jiwasraya ini menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi pendidikan, kesehatan, dan pensiun. Yang kedua yaitu tentang praktik pengelolaan risiko yang buruk tahun 2009 sampai 2012. Yang mana pada awal 2010-an, Jiwasraya mulai mengalami masalah dalam pengelolaan risiko. Perusahaan ini terlibat dalam praktik yang buruk, di mana premi yang dikumpulkan dari nasabah dialokasikan untuk investasi tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Lalu strategi ini ternyata sangat berisiko dan tidak sesuai dengan prinsip asuransi yang seharusnya menabungkan dana untuk klaim. Yang ketiga yaitu tahap manipulasi keuangan tahun 2013 sampai 2018. Ya, di mana ada tuduhan bahwa Jiwasraya melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kenyataan finansial yang buruk. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain atau mengalihkan dana investasi yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim. Empat, kurangnya pengawasan tahun 2015 sampai 2018. Ya, di mana kurangnya pengawasan dari otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, OJK, juga menjadi faktor penyebab kerugian besar yang dialami oleh Jiwasraya. Jika ada pengawasan yang lebih ketat, mungkin masalah ini bisa dihindari. Yang kelima, pertumbuhannya cepat tahun 2016 sampai 2018. Pertumbuhan perusahaan yang terlalu cepat tanpa didukung oleh modal yang cukup dan manajemen yang baik juga menjadi salah satu penyebab kegagalan. Jiwasraya berusaha untuk memperoleh bisnisnya dengan cepat, tetapi tidak memiliki rencana bisnis yang jelas dan terukur. Yang keenam yaitu krisis likuiditas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Jiwasraya mengalami krisis likuiditas yang parah
di mana mereka tidak memiliki cukup kas untuk membayar klaim asuransi yang telah jatuh tempo. Hal ini menyebabkan banyak nasabah yang kecewa dan menuntut ganti rugi. Yang ketujuh yaitu intervensi pemerintah dan OJK tahun 2019. Menghadapi krisis ini, pemerintah dan OJK turun tangan untuk mengatasi masalah Jiwasraya. Saja itu langkah-langkah yang diasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan perusahaan, restrukturasi manajemen dan upaya untuk memulihkan kepercayaan publik. 8 dampak dan pelajaran 2020 sampai sekarang. Kasus Jiwasraya memberikan pelajaran berharga bagi industri asuransi dan perusahaan lainnya tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kejatuhan perusahaan ini mengajarkan pentingnya kesehatan finansial dan tanggung jawab dalam operasional sehari-hari. Kronologi ini menunjukkan bagaimana kombinasi dari praktik bisnis yang buruk, kurangnya pengawasan, dan manipulasi keuangan dapat menyebabkan krisis besar dalam perusahaan asuransi. Upaya untuk menerapkan GCG dan prinsip-prinsip manajemen yang baik menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Pelanggaran prinsip GCG oleh Jiwasraya. Yang pertama tentang transparansi. Jiwasraya menunda pengumuman laporan keuangan tahunan selama 6 bulan dan tidak mengungkapkan investasi bermasalah jika perusahaan afiliasi yang sedang bangkrut. Jadi tidak mengungkapkan masalah perusahaan afiliasi yang sedang bangkrut. Jiwasraya juga melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kenyataan finansial yang buruk. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip transparansi. Dampaknya, nasabah dan investor tidak mendapat informasi terkait kondisi likuiditas perusahaan, menyebabkan kepercayaan publik turun. Yang kedua yaitu tentang akuntabilitas. Pengelolaan risiko yang buruk dengan mengalokasikan premi nasabah untuk investasi tinggi tanpa mempertimbangkan risiko yang tepat. Jiwasraya menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan risiko. Lalu kurangnya pengawasan dan otoritas terkait dan manajemen yang buruk juga menunjukkan kegagalan dalam sistem akuntabilitas internal perusahaan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Krisis likuiditas dan klaim nasabah. Ketika Jiwasraya mengalami krisis likuiditas dan tidak dapat membayar klaim asuransi yang jatuh tempo, hal ini merugikan nasabah dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingannya. Lalu kerugian finansial nasabah. Banyak nasabah yang kecewa dan menuntut ganti rugi karena tidak dapat menerima pembayaran klaim tepat waktu. Lalu ada prinsip responsibilitas. Jiwasraya mengabaikan kewajibannya dalam membayar klaim asuransi kesehatan tepat waktu. Banyak nasabah yang tidak mendapat ganti rugi meskipun klaim sah. Dampaknya terjadi pelanggaran peraturan OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Jiwasraya dikenakan sanksi administratif. Yang keempat yaitu independensi. Salah satu anggota direksi terlibat penunjukan pengelolaan dan investasi yang dimiliki kerabat dekatnya tanpa melalui proses lelang terbuka. Dampaknya menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan perusahaan dan menyebabkan kinerja investasi buruk. 5. Kewajaran dan kesetaraan. Jiwasraya memberikan perlakuan istimewa kepada nasabah VIP, termasuk percepatan klaim dan keuntungan ekstra. Sementara nasabah reguler mengalami penundaan klaim berbulan-bulan. Dampaknya, timbul ketidakadilan yang merusak reputasi perusahaan dan meningkatkan pengaduan ke OJK dan media. Implikasinya kasus Jiwasraya bagi BUMN lain. Kasus Jiwasraya tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga menimbulkan efek domino yang signifikan terhadap sektor BUMN secara keseluruhan.
Berikut adalah beberapa implikasi utamanya. A. Menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN, yaitu ada dampak psikologis masyarakat. Kasus Jiwasraya membuat masyarakat melakukan integritas dan profesionalisme BUMN, khususnya yang bergerak di sektor keuangan dan asuransi. Yang kedua yaitu penarikan dana nasabah. Ketakutan akan gagal bayar menyebabkan gelombang penarikan dana dari perusahaan-perusahaan sejenis. Selanjutnya itu menurunnya partisipasi investor. Investor menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal pada produk-produk investasi BUMN karena adanya ketidakpastian tata kelola. B. Gangguan terhadap stabilitas sektor keuangan negara. Yaitu ada risiko sistemik BUMN berperan strategis dalam sistem keuangan nasional. Ketika satu entitas besar seperti Jiwasraya gagal, risiko sistematik pun meningkat. Selanjutnya itu kebutuhan bailout atau penyertaan modal negara. Pemerintah terpaksa mengalokasikan dana besar untuk menyelamatkan nasabah dan memulihkan kerugian. Selanjutnya yaitu krisis kepercayaan investor asing. Investor internasional menilai tata kelola korporat di Indonesia masih lemah, sehingga mereka mengurangi exposure di pasar modal Indonesia. Kesimpulannya, kasus Jiwasraya merupakan salah satu contoh nyata gagalnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (KISIKI) di tubuh BUMN. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan mengguncang kepercayaan publik. Yang ketiga itu fungsi pengawasan internal dan eksternal terbukti lemah, sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan dan investasi spekulatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Pelajaran dari kasus Jiwasraya. Penerapan GCG bukan hanya formalitas, tetapi harus menjadi sistem budaya perusahaan. Dua, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam investasi adalah hal krusial bagi perusahaan keuangan. Yang ketiga, peran pengawas dan auditor harus ditingkatkan, tidak hanya sebagai formalitas administratif. Rekomendasi. Ya, di mana aspeknya itu ada regulator, rekomendasinya memperketat regulasi investasi dan pengawasan internal di BUMN, lalu mewajibkan pelaporan berkala dengan transparansi tinggi. Lalu untuk aspek akuntabilitas, yaitu yang pertama penguatan fungsi komisaris dan audit internal. Yang kedua, sanksi tegas terhadap manajemen yang melanggar prinsip GCG. Lalu yang ketiga ada transparansi. Rekomendasinya publikasi laporan keuangan dan investasi secara terbuka, digitalisasi dan audit real time untuk mencegah manipulasi. Lalu ada pendidikan dan etika. Rekomendasinya pelatihan berkala bagi pengurus BUMN mengenai GCG dan etika bisnis. Lalu aspek kolaborasi mendorong keterlibatan OJK, BPK, dan KPK dalam pengawasan GCG. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Apabila saya dalam menyampaikan banyak salah banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.